setelah bulan Ramadan dan 6 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berniat untuk berusaha tidak kembali kepada keburukan, kebiasaan buruknya ketika sebelum Ramadan ataupun ketika di bulan Ramadan. Dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisabin, maka dia dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu wa salamuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sallallahu wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat imanul Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit sama-sama membahas itu kunci sukses selepas Ramadan. Maka tidak terasa jemaah, hari ini bertepatan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah. Berarti 21 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kanu as-sahabah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya dahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum yad'una Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur ba'da Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, bi an yataqabbal a'malahum, agar apa? Agar diterima amalan-amalan ibadah mereka di bulan Ramadan. Bisa kita bayangkan, mereka para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, radhiyallahu anhum wa radu an, kata Allah.
Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan mereka ini selepas bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. Setelah bulan Ramadan dan 6 bulan sebelum menjelang bulan Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini kebiasaan mereka. Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, Idul Fitri yang dimaksud dengan Id yaitu ada ya'udu Idul, kembali kepada apa? Fitrah suci. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan, laisa al-'id liman labisa al-jadid walakinna al-'id liman ta'atuhu jadid. Bukanlah dikatakan Id kembali yaitu seseorang yang berpakaian bagus baru. Kenapa dikatakan Id? Adalah kembali dari ketaatan yang baru. Ini dikatakan Id. Al-Fitri artinya apa? Fitrah. Itu apa? Al-fitratu hiya qabulul haq wal islam was sunnah. Menerima kebenaran, menerima Islam dengan sebenar-benarnya dan menerima sunnah, ini dikatakan fitrah. Maka dikatakan Idul Fitri kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran dan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslim, yaitu sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka menjelaskan ada 3 ciri manusia selepas bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi manusia. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka. Ini ayatnya sering sekali kita dengar di bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan kita selalu mengulang-ulang ayat ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian kelak setelah bulan Ramadan kalian bertakwa, bukan ketika di bulan Ramadan. Atau perhatikan di sini. Ayatnya Allah Ta'ala dengan menggunakan apa? La'alla. La'alla dalam ilmu bahasa Arab adalah agar. Setelahnya kita berharap tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan ada orang ketika di bulan Ramadan dia biasa sholat tarawih, dia biasa jor-joran sedekah, dia biasa puasa, dia biasa tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, ini biasa. Ini biasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang wajar. Tapi yang dinilai apa? Setelahnya atau selepas bulan Ramadan ini yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita gelar setelah Ramadan dengan predikat takwa, bukan ketika di bulan Ramadan. Ini ciri orang yang pertama, beriman dan bertakwa.
Allah Ta'ala berfirman menegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan kebajikan hambanya yang bertakwa, kata Allah. Maka dikuatkan lagi dalam asar yang sahih, Sahabiul Jalil Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man shama Ramadan, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, wa yuhadditsu fi nafsihi, kemudian dia berniat, berazam di dalam jiwanya, idza aftara, ketika selepas bulan Ramadan, ketika setelah bulan Ramadan, lam ya'sillah subhanahu wa ta'ala, dia tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berazam, berniat untuk berusaha tidak kembali kepada keburukan, kebiasaan buruknya ketika sebelum Ramadan ataupun ketika di bulan Ramadan, dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisabin, maka dia dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Ini yang berkata siapa? Sahabat Ka'ab ibn Malik. Tanpa hisab dan tanpa masalah, langsung. Ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperuntukkan pada siapa? Kepada golongan orang-orang yang pertama, beriman dan bertakwa di sini. Kemudian golongan orang-orang yang kedua apa? Ini orang-orang munafik dan fasik. Ini golongan orang yang kedua. Selepas bulan Ramadan, hatinya terasa senang, bahagia, gembira, tidak ada rasa malu untuk berbuat dosa di siang hari, dan kembali kepada kebiasaan buruknya ketika sebelum bulan Ramadan. Dan ini dapat ancaman dari Sahabiul Jalil, dari sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, man shama Ramadan, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, wa yuhadditsu fi nafsihi, dan dia berniat di dalam dirinya, di dalam jiwanya, berazam, atau dia berniat di dalam hatinya, idza aftara, ketika selepas bulan Ramadan, ya'sillah subhanahu wa ta'ala, dia bermaksiat, tidak malu untuk kembali kepada kebiasaan buruknya untuk bermaksiat, fasiyamuhu mardudun, kata sahabat, maka puasanya tertolak. Itu bisa perhatikan. Jadi kebiasaan buruknya sebelum Ramadan, datang Ramadan dia baik, soleh dia. Tapi setelah Ramadan dia berniat atau dia tidak berusaha untuk mencegah kebiasaan buruknya, maka puasanya tertolak. Kembali lagi dia kepada apa? Bukan kepada fitrah, tapi kepada kebiasaan buruknya sebelum Ramadan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar fi ghairi. Barang siapa yang dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memungkinkan baginya untuk tidak mengampuni dosanya ketika selepas bulan Ramadan. Ini bahaya jemaah. Ini bahaya sekali. Jadi kebiasaan buruk kita sebelum Ramadan kita ulangi lagi setelah bulan Ramadan, dan kita tidak berusaha untuk mencegahnya, maka ditakutkan amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan tertolak jemaah. Ini mengatakan sahabat.
Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini ciri orang yang kedua. Kemudian ciri orang yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, yaitu hamba Ramadan. Ini sudah berulang-ulang kali kita jelaskan, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat hanya di bulan Ramadan saja. Al-Imam Bishr rahmatullahi mengatakan, bi'sal qaum alladzina ya'rifuna Allah Subhanahu wa taala haqqan illa fi Ramadan. Celakalah satu kaum, satu manusia, suatu kelompok yang dia mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hanya di bulan Ramadan saja. Puasa. Hanya puasa di bulan Ramadan saja. Salat malam, hanya salat malam di bulan Ramadan saja. Membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, hanya di bulan Ramadan saja. Sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Berbuat amal kebajikan hanya di bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan, dia tinggalkan seluruh pahala kebiasaan dia, sholat berjamaah di masjid, dia tinggalkan. Maka dia terancam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti wanita jahiliyah. Kebiasaannya apa mereka? Memintal pakaian menjadi bagus, menjadi indah, menjadi rapi. Setelah rapi oleh mereka, dirobek kembali pakaian tersebut. Ini contoh orang yang dia berbuat kebajikan di bulan Ramadan segunung tinggi. Selepas Ramadan, dia hancurkan kebajikan tersebut dengan berbuat dosa dan meninggalkan kebiasaan baiknya di bulan Ramadan. Ini contohnya. Dan ini dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah kunci? Ya, kalau kunci ini dikatakan, kita kalau mau naik motor, kemudian mau naik kendaraan mobil, masuk rumah, pasti harus ada kuncinya. Maka bagaimanakah kunci sukses kita selepas bulan Ramadan? Para ulama rahimahullah taala menjelaskan, kunci yang pertama adalah apa? Istiqamah. Ini yang pertama. Ini kunci yang pertama, istiqamah. Antum pegang. Istiqamah. Dalam beribadah, maka kita diwajibkan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang istiqamah beribadah, baik di bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan. Ibadahnya sama, gak ada bedanya, bahkan meningkat ketika selepas bulan Ramadan. Janji Allah apa? Surga. Ini Allah yang mengatakan sendiri dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah beribadah, tetap lurus di atas agama Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun pada mereka seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut wahai kaum muslimin, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati
kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dengan surganya. Ini janji Allah. Jadi orang-orang istiqamah ini Allah janjikan dengan surganya. Maka kita katakan jemaah, tidak akan mungkin seorang membiasakan membaca Al-Quran, berpuasa Syawal, usahakan tinggal berapa hari lagi? 9 hari lagi waktu Syawal akan habis meninggalkan kita. Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ini pahalanya. Bisa dibayangkan, sudah 30 hari di bulan Ramadan sempurna dia puasanya, ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal, seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Ini pahala yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang berpuasa Syawal. Kemudian istiqomah salat malam, qiyamul lail. Apa kata Rasul? Di dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti si fulan, kana yusallil lail summa tarakahu. Dahulu si fulan ini salat malam, dahulu si fulan ini rajin salat qiyamul lail, kemudian apa? Summa tarakahu, kata Rasul, kemudian dia meninggalkan salat malamnya. Ini Rasul sendiri mengatakan. Dahulu di bulan puasa, di bulan Ramadan apa? Berbondong-bondong kita ke masjid berjamaah untuk salat tarawih. Selepas bulan Ramadan, salat witir saja kita tidak laksanakan. Ini tidak istiqomah ini. Dan ini tidak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri orang yang pertama. Kemudian kunci yang kedua dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah dia memperbanyak berdoa kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Dengan doa apa? Antum hafalkan doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa ini sering diulang-ulang oleh Rasul. Ini Rasul sendiri yang sering mengulang-ulang doa tersebut. Rasul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya sebelum dan setelahnya. Ini Rasul sendiri. Bahkan Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar sering sekali engkau berdoa apa? Doa seperti yang aku dengar, yaitu ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikan hati. Ini terus-menerus Rasul doakan. Sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang dapat membolak-balikan, menggerakkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, maka teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini dengan kunci yang kedua, yaitu berdoa. Jadi selepas Ramadan, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita istiqamah di atas agama Allah.
Kemudian kunci yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, yaitu mujahadah. Maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini kunci yang ketiga. Sungguh-sungguh dia dalam beribadah. Maka kita katakan jamaah, tidak akan mungkin seorang itu di dalam hatinya, kalau tidak ditanamkan sungguh-sungguh, dia akan gerak ke masjid sholat berjamaah. Tidak akan mungkin kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam hatinya. Tidak akan mungkin seorang itu bersungguh-sungguh bangun pagi jam 3 untuk sholat qiyamul lail kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam hatinya. Tidak akan mungkin dia membiasakan membaca Al-Quran selepas subuh, menghatamkan Al-Quran kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam hatinya. Ini Allah sendiri yang mengatakan, orang-orang yang bersungguh-sungguh naik derajatnya kepada derajat muhsinin, tingkatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan mereka jalan yang lurus. Kami akan bimbing mereka di atas jalan yang lurus. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang muhsinin. Para ulama menjelaskan tingkatan seorang manusia itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, yang paling rendah, yang paling dasar adalah apa? Muslim, paling dasar. Kemudian dia naik lagi derajatnya, tingkatnya kepada apa? Mukmin. Dan tingkatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah muhsin. Tidak setiap muslim mukmin, sekali lagi, tidak setiap muslim mukmin. Seorang muslim bisa kafir, bisa munafik. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Seorang mukmin tidak akan mungkin dia munafik. Tidak akan mungkin munafik. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Tidak setiap mukmin muhsin. Tidak setiap mukmin muhsin. Setiap muhsin pasti mukmin dan muslim. Ini yang paling tinggi adalah muhsin. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan naik derajatnya kepada tingkatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi susah ya? Susah. Ya, untuk tingkatan mukmin saja sudah alhamdulillah. Apalagi mau berusaha untuk tingkatan muhsin di sini. Kemudian yang keempat, bagaimanakah kunci sukses selepas bulan Ramadan? Suhbatus salihin, yaitu mencari teman-teman yang soleh. Kalau kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan suka begadang, kemudian nongkrong-nongkrong, main gitar, ngopi bareng, ketawa-ketiwi, sholat subuhnya terlambat. Kalau bisa setelah Ramadan kita jangan ditambah lagi ya. Kita tinggalkan kebiasaan buruknya. Cari teman yang
yang soleh. Cari teman yang soleh jemaah. Maka kita katakan wallahi, demi Allah jemaah, teman yang soleh akan mengantarkan kita ke surga. Teman yang soleh akan memberikan kita syafaat kelak di yaumul hisab nanti. Dan dia akan menarik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, ini salah seorang tabi'in besar. Salah seorang tabi'in besar, Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau terkenal dengan tasawufnya, ahli tasawuf. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, seandainya kalian di surga nanti tidak menemukan diriku, maka mintakanlah kepada Allah agar aku ikut kepada kalian. Karena dahulu di dunia aku mengajak kalian untuk kepada surga Allah, maka ajaklah aku ketika di surga nanti. Ini teman yang soleh, teman yang baik. Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu bersama dengan agama temannya, bersama dengan agama temannya. Falyanzur, maka lihatlah, ahadukum, di antara kalian, man yukhaliluh, dengan siapa dia berteman. Antum yakin nggak kalau misalkan ada seorang yang dia suka rajin sholat berjamaah di masjid, kemudian dia berteman dengan orang yang nggak pernah sholat di masjid, kira-kira mungkin nggak dia tertarik? Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Bahkan dia bisa secara perlahan meninggalkan sholat. Ini karena pengaruh teman. Karena pengaruh teman. Salah seorang penyair mengatakan, as-sahibus sahib, seorang teman itu bisa menarik temannya yang lainnya. Ini pengaruh besar, bahaya berkawan dengan kawan yang buruk di sini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan, inna afdalan ni'mah ba'dal iman suhbatus salihin. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada diriku setelah nikmat keimanan adalah nikmat apa? Berkawan, berteman dengan teman yang saleh di sini. Ini kunci yang keempat. Cari teman yang soleh selepas Ramadan agar kita sukses, bahagia, mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci yang terakhir dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, yang kelima adalah apa? Ibadatun hattal maut. Maka hendaklah dia beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Ini kunci yang paling penting dalam sukses selepas bulan Ramadan. Beribadah sampai dia mati. Antum percaya nggak ada orang Muslim dia membayangkan atau dia memimpikan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, kalau tidak ada 4 kunci yang kita sebutkan tadi? Yakin nggak? Nggak pernah sholat, males-malesan,
nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkawan dengan kawan yang soleh, mati dalam keadaan baik, mungkin nggak? Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka bagaimanakah kita untuk mendapatkan husnul khatimah yang kita impikan? Setiap muslim memimpikan mati dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka hendaklah dia istiqomah. Kemudian maka hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka hendaklah dia tanamkan dalam jiwanya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang keempat, maka hendaklah dia berteman, berkawan dengan kawan yang saleh, maka Allah bimbing dirinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan, ya Imam, mata yajidu ta'matar raha, wahai Imam, sampai kapan sih seorang muslim ini istirahat dalam ketaatan kepada Allah? Pernah ditanyakan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hatta wada'a qadamaihi ilal jannah, sampai diletakkan kedua kakinya di dalam surga Allah. Itu istirahat yang sebenarnya bagi seorang muslim. Jadi selama kita masih hidup, gak ada namanya istirahat dalam beribadah sampai diletakkan kedua kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabb engkau sampai datang kematian atas dirimu. Dan ini yang sebenar-benarnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kelima kunci tersebut kita bisa memberikan motivasi kita dalam beribadah selepas bulan Ramadan, agar kita sukses bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam wa a'lam. Barakallahu fikum.